membawa segenap hati, membawa segenap apa yang kami miliki di hadapan-Mu. Biar hadirat-Mu terus tercurah atas setiap kami hari ini. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sungguh Kau berarti bagi hidupku, Tuhan, dan ku menyembah-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Masih dalam suasana yang penuh keprihatinan, mari kita tetap boleh bersyukur dan bersukacita untuk hari ini. Jumat Agung boleh kita rayakan meski di rumah kita masing-masing. Saya berharap jemaat di rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar satu firman Tuhan yang mengingatkan kita pada karya besar penyelamatan Tuhan bagi kita melalui kayu salib. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Di hari yang masih dengan penuh keprihatinan ini, kami bersyukur boleh datang kepada Tuhan. Meski ibadah ini kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Terus menguatkan kami. Tolonglah agar pada pagi hari ini jemaat-Mu boleh kembali dikuatkan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan. Berkati dan perlengkapi hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Hamba-Mu lemah. Biarlah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kami, menghibur kami, dan meneguhkan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan sama-sama belajar dari 1 Korintus 1 ayat 17 dan 18. Saya ulangi lagi, 1 Korintus 1 ayat 17 sampai dengan 18. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu semuanya yang di rumah. Bapak Ibu yang di rumah silahkan menyimaknya bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat 17 dan 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sekali lagi saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu semuanya. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ini adalah Jumat Agung di mana kita memperingati kematian Yesus Kristus. Yang saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu sudah di rumah, pernahkah Bapak Ibu memberitakan tentang Kristus kepada saudara-saudara kita yang belum percaya? Ketika kita menceritakan tentang Kristus yang lemah lembut dan penuh kasih, kita akan dengan mudah memberitakannya. Kalau kita menceritakan bagaimana mujizat Kristus, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita juga akan dengan ringan memberitakannya. Tetapi bagaimana jika kita berbicara tentang salib Kristus kepada saudara-saudara kita yang belum percaya? Rasul Paulus dalam surat yang dia tulis bagi jemaat di Korintus ini, jadi surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus ini, memberitahukan kepada kita bagaimana Kristus dan salib itu diberitakan. Saya akan membacakan sekali lagi di ayat ke-17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ayat 17. Mari kita bersama-sama membuka di pasal 2 ayat 4. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah membuka Alkitabnya. 1 Korintus pasal 2 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Injil dan salib Kristus diberitakan bukan dengan hikmat perkataan dan kata-kata yang meyakinkan, tetapi dari kekuatan roh Allah. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dalam pemberitaan tentang salib itu Rasul Paulus mendapati respon yang berbeda-beda.
Mari kita melihatnya bersama-sama. Yang pertama, respon bagi orang Yahudi. Penyaliban Kristus menjadi hal yang memalukan. Mereka, orang-orang Yahudi, memang sedang menunggu datangnya Mesias untuk menjadi raja bagi mereka. Tetapi kenyataannya terjadi di luar harapan mereka. Orang Yahudi berharap bahwa Kristus adalah raja yang selayaknya raja dunia. Mereka melihat dan percaya ketika Kristus menunjukkan kuasa keilahiannya. Ya, ketika Kristus dalam masa pelayanannya, mereka tahu apa yang Kristus lakukan. Tetapi itu tidak memuaskan hati mereka. Mengapa? Karena mereka melihat penampilan Yesus yang begitu hina dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang lebih memalukan bagi mereka, kematian Kristus yang digantung di kayu salib itu. Kemudian respon yang berbeda juga ditunjukkan oleh orang bukan Yahudi atau orang Yunani. Kita tahu bahwa orang-orang bukan Yahudi atau orang Yunani adalah orang-orang yang pinter, berhikmat dan berpengetahuan, ahli filsafat, demikian. Maka ketika salib itu diberitakan oleh para rasul, mereka menertawakan. Mengapa? Karena tidak ada pengajaran tentang salib yang cocok satupun dengan mereka, yang memuaskan hati dan yang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan. Di dalam benak mereka akan terpikir, bagaimana bisa berharap diselamatkan oleh orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan mana mungkin mereka harus percaya kepada orang yang dihukum dan disalibkan sebagai seorang penjahat, seorang yang dilahirkan dalam kehinaan dan memiliki kehidupan yang miskin. Dan yang lebih menyakitkan lagi, lebih tragis lagi adalah kematian yang begitu keji dan hina. Inilah yang tidak dapat diterima oleh mereka, karena mereka mendasarkan semua pada pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian respon yang ketiga, ketika salib itu diberitakan, yaitu bagi orang-orang yang dipanggil dan diselamatkan. Mari kita bersama-sama melihat kembali ayat 18b. Bapak Ibu yang di rumah, saudara yang di rumah bisa menyimaknya atau membacanya dengan suara kedengaran bersama-sama. Ayat 18b. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita yang dipanggil dan dikuduskan, yang mau menerima Injil dan Roh Allah, maka kita bisa melihat hikmat dan kekuatan Allah dalam ajaran mengenai Kristus yang disalibkan itu. Orang-orang yang diselamatkan dan diperdamaikan dengan ajaran salib itu akan mengalami sendiri segala rahasia tentang Kristus yang disalibkan itu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, berita tentang salib memang tidak bisa diterima secara nalar. Mereka yang mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi atau mereka yang tidak percaya, mereka akan menggunakan rasionalitasnya untuk memahami salib. Dan itu nggak bisa. Karena salib lebih dari sekedar
rasionalitas. Salib lebih sekedar dari rasionalitas. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagi dunia salib adalah lambang kebodohan. Salib bukan kejayaan. Yang harus kita ketahui, yang kita syukuri bahwa anugerah karunia iman itu lebih dari rasionalitas. Maka ketika kita memahami salib itu, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang dipanggil untuk diselamatkan, memahami salib bukan sekedar rasionalitas, lebih dari sekedar rasionalitas. Karena apa? Karena iman percaya kita. Kita semua tahu bahwa iman adalah pemberian. Dari sinilah kita bisa melihat dan merasakan makna serta dampak dari karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, salib itu menyelamatkan dan memerdekakan kita dari dosa. Di dalam salib juga berbicara tentang kemampuan dan kemauan untuk mengampuni. Mengapa mengampuni, Bapak Ibu Saudara? Karena di atas salib itulah Kristus sudah mengampuni kita semua. Mengampuni saya dan panjenengan sedaya. Bukan menjadi rahasia bagi jemaat yang ada di Pos Purworejo yang sekarang ada di rumah. Saya sedang berjuang untuk saya bisa mengampuni. Bukan hal yang mudah tentunya. Proses yang sedang saya alami sekarang menuntut saya untuk lebih dalam. Bagaimana Kristus mengampuni saya dan melayakkan saya. Menuntut saya untuk lebih dalam melihat bagaimana tangan kasih-Nya menolong saya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jika saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul untuk mengampuni seseorang yang telah menyakiti, mari pandang salib. Bagi kita orang-orang percaya, salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di tengah situasi yang masih kurang kondusif ini, bukan kebetulan apabila kita diberi kesempatan untuk intim bersama dengan Tuhan di rumah, berdua dengan Tuhan. Masa-masa seperti ini, seperti saya mengalaminya, seperti saya melihat sebuah film atau sinetron di depan mata saya. Saya betul-betul merasakan betapa saya harus berjuang untuk saya bisa mengampuni. Firman Tuhan yang disampaikan selain menguatkan saya, ini juga sungguh-sungguh mengingatkan saya
mengoreksi hidup saya dalam relasi. Jumat Agung ini, marilah bersama-sama kita mengoreksi dan mengevaluasi diri kita. Dengan pertolongan salib Kristus, kita dimampukan untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Karena salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika hamba-Mu menggumulkan firman Tuhan ini, hati hamba-Mu hancur, Tuhan. Apa yang harus hamba-Mu katakan di hadapan-Mu? Karena Tuhan tahu apa yang hamba-Mu pikirkan, apa yang hamba-Mu rasakan. Tuhan, jika firman Tuhan yang disampaikan ini boleh menjadi kekuatan bagi hamba-Mu, untuk hamba-Mu boleh mengampuni, Tuhan tolong agar firman Tuhan ini juga boleh menguatkan setiap jemaat-Mu, jemaat Pos Pelayanan Kasih Purworejo yang ada di rumah, juga boleh mengampuni bagi orang-orang yang sudah menyakiti. Tuhan Yesus, tolong setiap kami, mampukan setiap kami. Kami lemah, Tuhan. Ketika kami mengingat peristiwa itu, ada kesakitan yang luar biasa yang kami rasakan. Tetapi hari ini Tuhan, salib-Mu memulihkan kami. Salib-Mu menguatkan kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk kasih yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan untuk jemaat-Mu Pos Pelayanan Kasih Purworejo ya Bapa, ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak bisa bertemu muka dengan muka, tetapi Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang penuh kasih itu terus menolong, menyertai, melindungi setiap apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kuatkan iman mereka Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit ini, Tuhan, Engkau terus menjaga anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan, ekonomi, pekerjaan, finansial yang dihadapi dalam masa-masa sulit ini, Tuhan, Engkau yang mencukupkan. Engkau yang mengambil alih untuk memberi kekuatan bagi setiap kepala keluarga agar boleh mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Para istri juga Tuhan, para ibu yang mendidik anak-anaknya untuk masa liburan sekolah ini ya Bapa. Tuhan, Engkau memberikan hikmat secara khusus. Para lansia yang ada, Tuhan Yesus, Engkau menjagai, Engkau menyertai. Terus hiburkan untuk para lansia yang ada
di jemaat Pos Purworejo ini Tuhan, sambil terus Tuhan iman percaya mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman boleh berhenti, tapi kami yakin Roh Kudus-Mu terus berbicara bagi setiap kami di sepanjang hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan setelah ini dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.